Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita tentu familiar dengan sebuah peribahasa atau ungkapan yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Ya, ungkapan itu biasa kita gunakan untuk memaknai atau mengartikan bahwa bagaimana seseorang bisa berpikir positif terhadap orang lain kalau dia tidak mengenalnya. Ya, kalau kita tidak mengenal orang lain, lalu orang lain itu bersikap atau berkata-kata yang tidak sesuai dengan harapan kita, di pikiran kita pasti akan langsung negatif. Ya, karena nggak ada relasi gitu ya, kita tidak mengenal. Kalau mengenal itu sudah ada pengantar. Ya, kita udah kira-kira tahu. Oh, kalau orang ini begini, mungkin lagi begini. Atau memang tabiatnya begitu. Karena kita kenal. Kalau kita nggak kenal, kita pasti akan, wah, shock, kaget, begitu ya. Dan ungkapan tak kenal maka tak sayang ini juga saya pikir berlaku dalam konteks relasi kita dengan Tuhan. Sikap kita terhadap apa yang terjadi pada kita sedikit banyak bergantung dari bagaimana kita mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita tidak akan buru-buru menjudge, ya, menyangka. Ketika misalnya datang masalah bertubi-tubi, ya, di tengah situasi kondisi yang tidak menyenangkan seperti sekarang ini, mungkin kita akan muncul begitu banyak perasaan yang negatif tentang Tuhan kalau kita tidak mengenalnya. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, saya percaya kita akan punya sebuah pengharapan. Ya, kita akan percaya bahwa Tuhan Allah yang kita kenal, ya, saat ini sedang bekerja dengan caranya sendiri. Dan suatu saat kita akan bisa mengerti bagaimana baiknya dan sempurnanya rancangan Tuhan itu. Injil Yohanes pasal 17 ayat 25 dan 26 mengatakan demikian. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Dan Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan Aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan Aku di dalam mereka. Ya, Tuhan Yesus sudah mengatakan ketika dia sedang berdoa bagi murid-muridnya, bahwa dunia tidak mengenal Engkau, kata Tuhan Yesus. Dunia tidak mengenal Bapa. Tetapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah memperkenalkan Bapa kepada murid-muridnya. Dan kalau murid-muridnya ini mengenal Bapa, maka mereka akan mengabarkannya. Mereka akan menunjukkannya supaya semakin banyak orang yang mengenal Bapa, yang mengenal Kristus. Dan kalau semakin banyak orang boleh mengenal Tuhan kita, maka seharusnya berbagai macam hal yang terjadi di dunia saat ini nggak begitu kejadiannya. Namun kita tahu bahwa masih sangat sedikit orang yang mengenal Tuhan. Sehingga respon atau reaksi yang ditunjukkan itu benar-benar menunjukkan seperti orang-orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan. Dan adalah tugas kita, Ibu Saudara, untuk menunjukkan berbagai macam respon yang positif supaya orang mengenal Bapa kita. Supaya orang mengenal Kristus dan mengenal segala rancangannya yang tentunya baik untuk kehidupan manusia. Sekarang kita masih di tengah pandemi. Ya, minyak goreng mungkin masih agak langka begitu ya. Juga mungkin ada kesulitan-kesulitan lain yang dirasakan. Belum lagi dengan isu internasional nih, antara Rusia dengan Ukraina. Kita perlu terus berdoa supaya Tuhan menunjukkan yang terbaik untuk baik negara ini maupun juga dunia ini. Supaya semakin banyak orang yang mengenalnya. Dan kalau kita sekarang ini ada sebagai orang-orang yang mengenal Kristus, tunjukkan dengan sebuah respon yang positif terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga melalui itu, kita bisa memperkuat relasi kita dengan Tuhan, dan sambil kita juga terus bersaksi, menyatakan kebesaran Kristus, menyatakan karya Kristus, dan bahkan menyatakan kerajaan Kristus dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa bekerja dalam segala sesuatu yang saat ini sedang kami hadapi. Berbagai macam kesulitan Tuhan kami rasakan saat ini. Biarlah tangan Tuhan yang kami yakini senantiasa penuh dengan kuasa, itu yang akan menolong kami,
itu yang akan menguatkan kami melewati segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya, kami percaya Engkau senantiasa setia menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama dari Saudara Frans Timisela. Tuhan Yesus memberkati. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kau lampunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan.